Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusumawardani dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab ibadah puasa sebagai upaya pembentukan insan mutahin. Ibadah puasa. Ibadah merupakan perbuatan untuk meyakinkan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan puasa sendiri yaitu suatu substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dasar hukum puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Syarat dan rukun puasa. Syarat puasa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa. Syarat wajib puasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga kuat berpuasa. Syarat sah puasa. Syarat puasa yang pertama yaitu harus beragama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz di sini pengertiannya yaitu mengerti dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Hadas besar sendiri yaitu haid, nifas, dan wiladah. Yang keempat, dikerjakan dalam waktu atau hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Apabila lupa, maka puasanya boleh dilanjutkan lagi dan puasanya tidak batal. Yang kedua, memasukkan segala sesuatu ke dalam perut atau lubang anggota badan lainnya. Yang ketiga, muntah disengaja. Yang keempat, melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Yang kelima, datang haid. Itu terjadi kepada wanita. Selanjutnya, sedang nifas setelah melahirkan. Hilang ingatan atau gila, murtad atau keluar dari Islam, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Orang-orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit dan apabila berpuasa penyakitnya akan semakin parah. Selanjutnya, orang yang dalam perjalanan jauh boleh berbuka, tetapi setelah bulan Ramadan ia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Selanjutnya, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat berpuasa, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah sebesar 3/4 liter beras atau sama dengan mensedekahkan makanan yang mengenyangkan kepada orang fakir miskin. Selanjutnya, orang yang sedang hamil atau orang yang menyusui. Hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa. Ketika berpuasa, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, karena itu dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, menfitnah atau mencela. Kedua, menggunjing dan marah. Ketiga, mencuri, menipu, berdusta.
keempat, melihat perbuatan maksiat, kelima, memandang wanita dengan syahwat, keenam, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Sunnah dalam puasa. Sunnah dalam puasa yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah mendengar azan atau telah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau hal yang manis, sesuatu yang manis seperti kola dan lain-lain. Ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Keempat, makan sahur setelah tengah malam sekiranya 15 menit sebelum fajar. Yang kelima, memperbanyak beramal baik seperti sedekah, memberikan buka puasa kepada orang, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain. Macam-macam puasa. Puasa sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah. Ada beberapa puasa wajib, yang pertama adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, puasa qadha. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa di mana dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan dan merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi, semua orang muslim, semua umat muslim yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar sendiri yaitu puasa yang diwajibkan sendiri oleh seorang muslim atau puasa yang seringkali dilakukan saat kita berhasil dalam mencapai keinginan yang telah kita panjatkan. Yang ketiga adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Yang keempat, puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang diwajibkan dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa sunnah. Puasa sunnah sendiri sangat banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis sendiri dianjurkan oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya yang berisi dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih puasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis yang tertulis di hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah puasa Syawal. Umat Islam disunahkan berpuasa di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa ini dapat dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling dalam bulan Syawal. Puasa sunnah. Puasa sunnah Arafah yaitu puasa sunnah yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan haji, berarti di padang Arafah tidak disunahkan berpuasa karena takutnya dapat mengganggu atau menyebabkan badannya lemah sehingga terganggunya ibadah haji. Puasa Asyura. Puasa Asyura sendiri yaitu puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Hukumnya yaitu sunnah muakkad. Puasa Yaumul Bid, yaitu puasa 3 hari tiap bulannya, paling utama tanggal 13, 14, dan 15. Selanjutnya puasa Sya'ban. Puasa ini merupakan sebuah kesunahan karena lainnya. Kesunahan ini dilandasi keistimewaan yang dimiliki bulan ini sekaligus mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Selanjutnya puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya seperti itu. Hikmah dan fungsi puasa untuk kehidupan sehari-hari. Hikmah dan fungsi puasa di sini yang pertama sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedua, sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri. Yang ketiga, sebagai upaya melatih dan mengendalikan diri. Yang keempat, sebagai upaya memelihara kesehatan, sebab dalam berpuasa, pola waktu makan kita lebih teratur sehingga badan menjadi lebih sehat. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang keenam, sebagai upaya untuk membiasakan diri memelihara amanah. Puasa merupakan amanah dari Allah, maka kita sebagai umatnya hendaknya selalu berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut. Ketujuh, sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Orang yang berpuasa hendaknya disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Hal ini merupakan upaya untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Dalam menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan dalam forum diskusi pada yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.